Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Pina, Bapak penasehat, Bapak para badan, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan singkatnya, Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah perguruan tahap Naqsyabandi yang mengikuti zikir online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur kita akan Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga amal ibadah kita dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, terutama di zikir subuh online. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Amin. Amin rabbal alamin. Kemudian kita selalu berselawat kepada junjungan Nabi, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu diberi syafaat di dunia indal akhirah. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah, bahwa di dalam hidupan hari-hari kita dituntut untuk selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan apapun kita diminta untuk zikir. Artinya apa? Bahwa zikir tidak boleh kita lalaikan, kita lupakan, karena itu merupakan kebutuhan daripada rohani kita, sebagaimana kebutuhan daripada jasmani. Tidak kita biarkan dia menderita atau sakit, sehingga kita memberikan makanan yang cukup, yang lengkap, bahkan yang sempurna. Sebab itu pentingnya sehingga kita rasakan ketika zahir ini dibiarkan, tidak dikasih makanan kecukupan, ya, rasa letih, rasa tidak nyaman. Begitu juga kolbu kita yang letih, ya, sakit, ya, ketika rohani kita tidak ada zikir di dalamnya, akan menjadi gersang, akan menjadi galau dan sebagainya, tidak tenang. Sehingga orang mencari jalan pintas, ya, untuk menyelesaikannya. Nah, itu orang yang dimana-mana kita temui, orang selalu kemana, ya, mau cari ketenangan, mau kemana, mau menyendiri, untuk cari ketenangan, kan begitu. Artinya ketenangan itu sangat penting, ya, sangat diperlukan, ya kan. Semua ingin, ya, ketenangan itu. Memang itu puncak kehidupan kita, kan, tenang, nikmat, ada kenikmatan di situ, ada rasa enjoy di situ, ya, rasa sukses kita, ya, rasa bahagia. Itulah pentingnya, benar. Tapi bagaimanapun juga cara kita untuk cari ketenangan tanpa kita melalui caranya Allah, ya, petunjuknya Allah, ya, tidak akan mungkin. Gitu pun sangat berbahaya juga. Dan walaupun kita dapatkan, itu juga paling itu adalah sesuatu hal yang sementara, semua saja tidak abadi, tidak kekal. Itu sebabnya pentingnya kita belajar ilmu hakikat untuk memperoleh satu ketenangan yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya kita temui di dunia dan kita temui di akhirat. Kita dapatkan di dunia, kita dapatkan di akhirat. Dan itu sebenarnya. Tapi persoalannya adalah, ya, dengan apa dan seperti apa kita memperolehnya, apa ilmunya, apa amalannya. Nah, itulah sebenarnya dalam kajian tasawuf namanya ada tahalli, tajalli. Nah, itu proses untuk memperoleh. Nah, apa itu? Tahalli itu artinya mengosongkan diri, artinya dari sifat-sifat yang tercela. Nah, memang ada sifat-sifat tercela itu sebagai gangguan. Nah, itu membuat kita
tidak nyaman dan tidak boleh ada di situ. Ibarat kendaraan kita mau cepat nyampe kan, ada batu lah, ada pasir lah, ada yang ganggu-ganggu di situ. Ya, sehingga untuk sampai ke tujuan ini ada ya. Tapi mau tidak mau karena itu harus ada, harus kita hati-hati juga. Harus kita lewati dengan secara pelan-pelan. Nah, perlu harus kita kita singkirkan semua itu gangguan-gangguan itu. Kan kita yang lihat, kita yang merasakan gangguannya di situ. Nah, itu harus kita buang, harus kita hindari. Itulah mana daripada tahalli, mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang tercela di situ ya. Apa yang kita lakukan adalah yaitu tahalli, yaitu mengisi sifat yang kosong itu dengan sifat yang terpuji, yang bagus kan. Nah, itu ya. Jadi supaya sifat yang bagus ini yang sebenarnya secara zahir maupun batin ya. Ya, ketika zahir syariat lah namanya. Nah, makanya orang melihat orang itu baik dari mana? Itu dan kan ada menjalankan ya perintah-perintah atau sunnah-sunnah atau hal-hal yang bermanfaat di dalamnya. Nah, itu dalam tatanan syariatnya kan gitu. Yang hal yang zahir misalnya. Tapi kalau hal-hal yang batin, sifat-sifat yang tercela di situ, ya apa yang membuat kita tidak harus gerutu, tidak berputus asa, bisa bersabar, bersyukur, bisa kita ya merendahkan diri dalam arti kita tidak ada sifat-sifat yang angka-angkuhan atau keegoan dan sebagainya di situ. Nah, itu hal seperti itulah sebenarnya sebagai kikir-kikirnya ya menjadi sebagai penghalangnya, sebagai hambatan-hambatannya. Dan itu dengan apa tujuannya? Kalau itu sudah kita capai, ya tinggalkan seperti yang tercela, kemudian kita isi dengan seperti yang terpuji. Apa yang kita peroleh itulah kenyataan. Nah, itulah dalam bahasa dalil tajalli ya. Tajalli itu satu hal yang nyata. Jadi apa yang kita peroleh, apa yang satu kenyataan secara syariahnya bahwa ya kita merasakan kemana kita berkunjung datang, kita selalu dikatakan orang-orang yang penolong, orang yang bijak, orang dan sebagainya itu. Kemudian tapi sampai kita ke rohani, masuk ke wilayah itu, rasa kita tenang, nikmat ya, rasa adem, ada kenyamanan di situ, nikmat di situ. Nah, sehingga ingin terasa berlama-lama ya di dalam kita sir, dalam kita jahat, itu tanda-tandanya sudah. Nah, itu bahwa merupakan satu efek daripada ya apa yang kita sudah lewati tadi, meninggalkan sifat yang tercela, kondisi yang terpuji. Ternyata ada kenyataan di situ, ketentraman. Nah, itulah yang Allah janjikan, orang yang selalu berzikir kepada Allah maka hati jadi tentram, nikmatlah di situ. Maka kenapa Allah memanggil orang-orang yang tenang di situ ya? Ya hijau yang tenang, kembalilah kepadaku, masuk ke dalam golongan hambaku, masuklah ke surga. Nah, itu sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ruhnya, dan celaka orang yang mengotorinya. Itu sesungguhnya. Nah, itu makanya Al-Quran ini memberi kabar berita, memberi penjelasan tentang itu. Ya, bahkan penyampaian-penyampaiannya. Nah, inilah yang merupakan teori-teori yang dimunculkan melalui beberapa syariat, beberapa kajian syariat, teori-teori di kajian tarekah. Itu sebenarnya apa itu yang dalam bentuk penyampaian-penyampaian melalui dalil-dalil akliyah dan akliyahnya, kan begitu. Tata caranya kan begitu. Harus bagaimana mengaplikasikan adalah kita sesuai dengan apa yang ada pada tataran syariat itu sendiri. Kalau syariat itu ya, dalam praktik kita di dalam ibadah itu harus ya dengan kauliyahnya harus pas. Nah, itunya gerakannya kan, ucapannya dan gerakan itu sebenarnya itu masuk praktik yang melaksanakan dalam ruku sujudnya misalnya, atau dalam etikafnya sendiri kan begitu kan. Apa yang kita perbuat di situ adalah menjaga daripada gerakan-gerakan, daripada ucapan-ucapan kan begitu. Lalu ada kontrol. Makanya ketika ada kesalahan dalam ucapan, ada teguran. Ada gerakan misalnya, ada ingatan di situ kan begitu. Itu baru hal-hal yang luar, yang nyata kan gitu. Itu pun kalau keliru kita, ya contoh lah kita kalau berkendaraan saja, kalau salah kan diproses kan. Nah, ditanya kenapa ini tidak boleh lewat garis misalnya, atau ini tidak boleh parkir sini kan begitu.
Nah itu jadi langsung praktik. Jadi kita baru tahu di mana kekurangan-kekurangan yang kita miliki di situ kan gitu. Ya begitu juga masuk wilayah rohani sudah ini ya, tentang bagaimana ya roh ini apakah dia sudah nyaman aman kan, kita sendiri yang merasakan bagaimana ketika share ya nyaman enggak, adem enggak. Nah itu sebenarnya kan, maka kenapa kita terus beristiqomah di situ, itulah saking sulitnya, beratnya, terus saking sangat peliknya di situ ya. Ya Allah kasih ya ujian, tantangan di situ. Kita ini kan mau ke puncak, tempat yang tinggi, tempat yang mewah, tempat yang sangat orang-orang idolakan. Nah, sehingga prosesnya ke situ yang memang itu perlukan kesungguhan di situ ya. Membutuhkan sebuah keberanian kita, membutuhkan keistiqomahan di situ. Kalau enggak, mimpi sebenarnya. Jangan kita sudah menerima ini terus kita tidak lagi kita lakukan, tidak lagi kita amalkan, tidak lagi kita imani, kan kita jauh. Itu akan bertanda orang itu amat jauh dan jauh, bahkan kegelapan yang mereka temui. Ini kan kita ditunjukkan jalan kita liqo Rabbi, jalan menuju kepada berjumpa dengan Allah, untuk bertemu yang dikasih dengan yang dikasih. Bayangkan enggak? Nah, makanya barang siapa berharap berjumpa dengan kata Allah, maka hendaklah mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu kan kita ini sudah dijazahkan, kita dapat ilmunya. Bagaimana kita berjumpa, bagaimana amaliyahnya, ilmunya. Nah itu kan sebenarnya. Nah itu sebabnya kita jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan rahmat itu lebih luas daripada murka. Artinya bahwa kita tidak merasa letih, tidak merasa ya dibebani berat. Nah itu jangan kita merasa tidak mungkin kan begitu ya. Itu jadi kalau kita mengatakan tidak mungkin, akan jadi tidak mungkin nantinya. Terus ya, jangan berkeluh kesah di situ. Itulah yang sebenarnya yang Allah suka sebenarnya. Nah persoalannya nanti ketika dalam kesungguhan kita itu di situ, apa yang kita peroleh di dalamnya? Nah, apakah sesuatu yang kita senangnya apa enggak, atau masih ya rada-rada abu-abu dan sebagainya misalnya kan gitu. Makanya kita menawarkan jamaah supaya terlepas daripada itu, makanya kita aktifkan jaharnya, aktifkan sirnya, bahkan kita lebih khusus kita jamaah kita ya, untuk bertafakur, kemudian suluk dan sebagainya, gitu sebenarnya. Bahkan kita ada pembaharuannya, ada kita muzakarahnya dan sebagainya. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Banyak hal kita peroleh di dalamnya sebenarnya. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang mandek, hal yang belum terserap, hal-hal yang belum mengerti, di situ bisa mengerti pelan-pelan. Saya secara pribadi untuk memahami ini prosesnya juga bukan begitu tersampaikan langsung masuk semuanya, sedikit oh ya saya baru iyakan. Gitu. Bahkan ada beberapa jemaah yang kalamnya bagus, cara memahami bagus, di situ juga satu hal yang bagus juga. Makanya kenapa dulu sahabat-sahabat itu disanjung-sanjung oleh sahabat-sahabat yang lain, kan agak ada kalam-kalam yang baik di situ. Anda membuat mereka nyaman ya yang mereka sampaikan. Nah itulah sebenarnya tentang tauhid. Memang tauhid ini adalah sesuatu hal yang sangat halus, yang sangat pelik, yang jangan orang masuk ke dalam itu salah-salah nanti. Itu bahaya. Nah itu jangan sampai keliru dalam memberi pemahaman, itu bahaya juga. Tanggung jawab. Ibarat orang kasih jalur tapi jalur yang salah, tidak menemukan jalan yang sesungguhnya, kan sangat bahaya sekali. Ya itulah yang saya selalu ingatkan. Ada bahasa-bahasa yang memang hampir sama tapi maksud yang berbeda. Dalam arti kata ya belum tentu sama bahasa yang mereka tangkap kan gitu, dalil yang mereka terima kan. Itu makanya kita selalu mengarahkan sahibul maqam, kembalikan kepada makom kita masing-masing. Itu saja tempat luar biasanya kayak ini. Itu aja kita menjadi satu ketentraman kita di situ.
Artinya ada hal-hal yang terlalu jauh tergiring dalam pemahaman, dalam rasa, dalam sebagainya. Kita balik lagi ke situ, gitu kan? Jadi terkontrol dia. Itu saja. Makanya selalu kita ingatkan jamaah, apapun dia, seperti apapun dia, kembalikan ke situ. Itu nikmat. Itu sangat-sangat terjaga kita ya. Sangat terpelihara itu. Nah itu makanya dalam bahasanya dalil, apabila ada kesalahpahaman, berbeda pemahaman, pandangan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ini perkara batin, ini perkara rohani, perkara al-haq itu kita sudah ditemui, sudah kita ilmukan itu, tinggal kembali di situ sebenarnya ya. Tetapi ini tergiring kadang-kadang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, bahkan kita terjebak dengan kajian-kajian yang luar. Nah itu ya sebenarnya pandangan mereka yang beda-beda, apalagi tentang penyembahan, menghadirkan zat sembah, kajian-kajian tentang isi sembahannya seperti apa, keluar juga walaupun dia bahas ke dalam, tapi aplikasinya keluar. Saya kejar mereka itu kajiannya, tapi nggak nyampe juga situ. Ya kan? Kalau bagaimana kita dalam kekosongan itulah dia sebenarnya. Keluar juga jadinya. Ya itu. Jadi nggak pernah kita temukan sebenarnya, daripada apa yang menjadi yang sesungguhnya yang harus kita ilmukan, yang kita amalkan. Maka tanpa dengan petunjuk ini mustahil ya bisa menguraikan itu ya. Itu adanya saja itu membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan sebuah penerangan, penjelasan ya yang bagus di situ, supaya tidak kemana-mana pikiran kita, lisan kita dan sebagainya. Kita hanya disuruh tunduk di situ. Makanya Rasulullah ketika dimusahadahkan ya dengan ismuzat, ketika dia membaca, ketika sudah sampai bacaan sudah ketemu apa yang dimaksud Iqra itu, tadinya la qari' wala ra' itu semua aku tidak bisa baca dan saya tidak lihat apa yang saya baca. Ketika sudah sampai kepada beliau sudah menemukan apa yang harus dilihat, apa yang dibaca, maka apa perintah di situ terakhir, wasjud wa qatarib, tunduk dan dekatkan diri situ. Nah, jangan yang lain-lain ke situ sebenarnya. Nah, sekarang kita bagaimana menjawab bahasa dari itu, tunduk dan dekatkan diri situ. Selesai. Itulah orang yang hamba yang taat, orang yang selalu tunduk dan ikuti di situ sebenarnya. Nah, kan kita sudah dimusahadakan tentang hak Allah, milik Allah. Ya itu sebenarnya itu yang menjadi pedoman kita ya dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kita di akhirat. Nah ini itu sebabnya kita yang mengaplikasikan dalam hari-hari itu sebagai amal soleh kita. Buahnya ini adalah kita dapat ketenangan, kebahagiaan di situ. Itulah surganya Allah di dunia dan surganya Allah nanti di akhirat. Secara zahir kita dapat dampaknya ya. Secara batin lebih-lebih Allah sempurnakan nanti ketika di alam akhirat. Di alam barzah saja diberikan sebagai permulaannya kebahagiaan itu, dan mereka menyenangkan di situ. Itulah membuat beda, tidak mau kemana-mana di situ, mengindahkan. Tetapi kalau enggak, yang mereka minta ke Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki nasib mereka yang ada di alam barzah sana. Begitu. Alam ruh, alam rahasia, alam penantian yang begitu panjang sebenarnya untuk sampai ke hari yang berikutnya. Itu ada prosesnya juga. Makanya kalau kita bahas itu ya Allah, sangat-sangat ya indah, sangat luas, sangat banyak juga pendapat-pendapat yang kita temukan di situ sebenarnya. Tapi kita ngambil sederhananya saja, kita tidak terlalu terlibat, tidak mau terlalu kita pahami tentang itu. Nanti kepikiran nanti ke situ gitu. Ke Allahnya kita lupakan gitu. Ya itu sebenarnya. Jadi bagaimana artinya kita menyedikitkan ya, mengurangi lah hal seperti itu. Apalagi kita mau bahas tentang lawannya iblis setan itu kan, itu sebenarnya kita tidak terlalu penting lah itu, kita harus terlalu mendalaminya. Tetapi itu adalah sebagai satu pembeda saja antara yang hak dengan yang batil, antara yang terang dengan yang gelap. Ya sebenarnya kenapa bisa dari mana gelap itu? Siapa yang ada di situ di dalamnya? Kan begitu kan? Ya, apakah kita
mau yang ada seperti itu sebagai pembanding sebenarnya. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu berpasangan, Pak. Ya, pasangannya. Nah, diri zahir, diri batin, diri yang gelap dari yang terang benderang di situ, diri yang mengenal dengan orang yang tidak mengenal, ya. Nah, itu mungkin itu saja penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.